Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football. Di video kali ini saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 matchday ke-10 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 matchday ke-10 hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Akan ada pertandingan super big match antara timnas Jepang versus timnas Indonesia yang akan tayang pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan streaming TV online, dan akan digelar di Stadion Suita, Jepang. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara timnas Jepang versus timnas Indonesia kali ini. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Berikut ini merupakan prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi kali ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi terbaiknya, yaitu formasi 4-3-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang timnas Indonesia memiliki 4 opsi penjaga gawang, diantaranya yang pertama ada Emil Audero dari Palermo FC, yang kedua ada Martin Vaz dari FC Dallas, yang ketiga ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, dan yang keempat ada Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 2 center back saat melawan timnas Jepang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah, diantaranya yang pertama ada Mads Hilger dari FC20, yang kedua ada Jai Idjes dari Venezia FC, yang ketiga ada Kevin Dix dari FC Copenhagen, yang keempat ada Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, yang kelima ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta, dan yang keenam ada Justin Hubner dari Wolves U21. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Justin Hubner dan Jai Idjes sebagai center back tengah utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi wingback sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang kedua ada Dance James dari Go Ahead Eagles, yang ketiga ada Nathan Chow dari Swansea City, yang keempat ada Yance Sayuri dari Malut United, yang kelima ada Saine Patinama dari Kasiepen, dan yang keenam ada Pratama Arhan dari Bangkok United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Sandy Walsh dari Yokohama Marinos, yang kedua ada Eleanor Reinders dari Visejul, yang ketiga ada Asnawi Mangku Alam dari Ford FC, dan yang keempat ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kevin Dix sebagai wingback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan 3 pemain yang bisa melarikan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain gelandang tengah, diantaranya yang pertama ada Tom Haye dari Almere City, yang kedua ada Joy Pelupesi dari Lommel SK, yang ketiga ada Ivar Zener dari FC Utrecht, yang keempat ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, yang kelima ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, dan yang keenam ada Yakob Sayuri dari Malut United. Pada posisi ini,
Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Tom Haye, Joey Pelupesi, dan Jakob Sayuri sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia hanya punya dua opsi pemain winger kiri, di antaranya yang pertama ada Stefano Lillivali dari Borneo FC dan yang kedua ada Rafael Strijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Stefano Lillivali sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada Jakob Sayuri dari Malut United, yang kedua ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, dan yang ketiga ada Beckham Putra dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Beckham Putra sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia hanya punya 2 opsi pemain striker depan, di antaranya yang pertama ada Ole Romeni dari Oxford United dan yang kedua ada Ramadan Sananta dari Persis Solo. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ole Romeni sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia versus timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Dan menurut kalian, siapakah yang akan jadi pemenang antara timnas Indonesia versus timnas Jepang kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.